Jodoh Dokter Kimi, episode 6. Apa kau juga dijodohkan? Pagi telah menyingsing. Suara burung-burung berkicauan bergantian dengan suara deru ombak. Udara pagi yang sejuk begitu menenangkan jiwa. Kimi berjalan menyusuri pantai tanpa alas kaki, menghirup udara segar yang sangat jarang ia dapati ketika berada di ibu kota. Wanita itu berjalan sendirian. Kedua sahabatnya masih betah berada di tempat ternyaman mereka. Mungkin saja mereka masih berada dalam dekapan suami mereka masing-masing. Kembali teringat dengan perjodohannya. Apakah nantinya ia bisa bahagia meski mereka menikah tanpa rasa cinta? Slide demi slide adegan di novel yang pernah ia baca muncul di kepalanya tanpa diminta. Sedikit ia merasa ketakutan sendiri. Sebab cerita yang ia baca bertemakan perjodohan itu hanya merasakan kesedihan di awal cerita. Tapi Aura dan Rebecca menikah tanpa cinta. Aku pikir mereka bahagia tuh. Gumam wanita itu sembari terus mengayunkan langkah kakinya. Menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya untuk menciptakan kehangatan. Menghela nafas kasar. Tapi cerita setiap orang berbeda. Mata Kimi menyipit, memastikan jika seseorang yang tertangkap oleh retina hitamnya adalah orang yang ia kenal. Fix, aku gak munafik sih. Dia memang sangat keren. Pasti dia punya roti sobek di balik jaketnya itu. Memukul kepalanya pelan. Aku bicara apa sih? Ingat Kimi, kamu itu sudah punya calon suami. Pikirannya gak boleh nakal. Mengingatkan diri sendiri. Tapi cuci mata gak apa-apa kan? Tersenyum ringan menertawakan ucapannya. Bibir Kimi melengkung ke atas saat pria yang melihatnya itu melambaikan tangan padanya. Terlihat pria itu berlari mendekat ke arah Kimi dengan setelan olahraganya. Ternyata dia sedang lari pagi. Sendirian saja, Bu Dokter. Sapanya, seraya melepaskan earphone yang melekat di telinganya. Iya, dua manusia itu kayaknya masih tidur. Kimi cemberut. Mereka kan sekalian honeymoon. Biarkan saja, biar kita cepat dapat ponakan. Kimi tersenyum tipis mendengarkan ungkapan itu. Benar juga. Ucapnya membenarkan. Kita duduk saya yuk. Meraih tangan Kimi tanpa sadar, lalu menuntunnya ke kursi panjang yang tersedia di pinggir pantai itu. Kimi menahan nafas saat tangannya berada dalam genggaman Ethan. Nih cowok sadar gak sih? Sadar gak dia kalau dia itu sudah hampir meledakkan jantungku? Ini juga jantung. Kenapa berdebar sih? Biasa aja dong, gak usah ganjan. Batin Kimi. Astaga, aku tidak sengaja memegang tangannya. Untung aku tidak kena tinjuan manja nih. Batin Ethan. Duduk bersandar di kunci panjang selaya melihat hamparan lautan. Menikmati panorama pemandangan alam. Air yang bergerak menghantam pasir cukup indah di indera penglihatan. Kamu mau minum apa? Nanti aku telepon penjaga villa bawa ke sini. Coklat panas mungkin cocok dengan suasana sejuk seperti ini. Melihat Ethan yang ternyata juga sedang menatapnya. Ethan tersenyum. Bu Dokter memang paling pintar pilih menu yang cocok. Cih, kenapa dari tadi kau memanggilku Ibu Dokter? Aku ini masih muda tahu.
mendelikkan mata kepada Ethan, tak suka dengan panggilan tersebut. Ethan melemparkan senyuman maut kepada Kimi, lalu melakukan panggilan. Jangan tersenyum terus dong. Senyumanmu itu bisa bikin anak perawan ini salah paham. Batin Kimi memperhatikan Ethan yang sedang menelpon. Saat pria itu berbalik, mata mereka bertubrukan. Kau bilang apa tadi? Gak ada serang ulang. Idih ngambek, ejek Ethan. Sedangkan Kimi hanya memanyunkan bibirnya. Dia bisa bikin orang senang dan kesal di saat yang bersamaan. Batin Kimi. Jangan mainin bibirnya gitu dong, Bu Dokter. Kan jadi pengen hilaf. Batin Ethan. Kim. Idih. Udah kayak si sang penguasa kamu. Iya Ethan. Kenapa? Nah, gitu dong. Aku pikir kamu lupa namaku. Tersenyum samar. Kimi. Panggilnya kembali kepada wanita yang saat ini sedang menutup mata, menikmati udara segar. Apa Ethan Brothers? Terdengar kekehan dari bibir pria itu. Gimana rasanya dijodohin sama orang tuamu? Kamu kesal nggak? Pertanyaan itu membuat mata Kimi terbuka. Kenapa? Tanya Kimi seraya menegakkan kepalanya. Apa dia juga dijodohkan? Batin Kimi. Kamu malah balas pertanyaan dengan pertanyaan juga. Aku kan sedang bertanya. Kesal Ethan. Iya elah, sensi banget sih. Menjeda ucapannya seraya berpikir. Kesal sih enggak ya. Hanya saja aku sedikit takut. Tapi ya tetap harus aku jalani. Soalnya aku sudah menerima perjodohan itu. Kenapa enggak kamu tolak? Aku tidak mau mengecewakan kedua orang tuaku. Tapi kebahagiaanmu, apa kau tidak memikirkannya? Hening sesaat. Enggak semua perjodohan berakhir dengan perceraian kan? Kimi melirik sekilas kepada pria cerewet di sampingnya. Iya juga sih. Tapi kan kamu belum kenal sama orang itu. Bagaimana kalau dia jelek? Bagaimana kalau dia orang jahat atau psikopat? Ish, kau itu. Kenapa kau mengakuiku? Menatap Ethan tajam. Tapi itu justru membuat pria itu merasa gemas sendiri. Aku ingin mencubit pipinya itu. Batin Ethan. Siapa yang mau nakutimu? Aku kan cuma berandai saja. Berandainya yang bisa membuat orang itu senang. Bukannya menakutkan seperti itu. Membuat kesal saja. Masih dengan ekspresi kesalnya. Tapi benar juga apa yang dia katakan. Tapi papi sama mami pasti tahulah sifat orang yang dijodohkan denganku kan. Batin Kimi. Ethan mengulum bibirnya saat melihat wanita di sampingnya termenung. Pasti sekarang dia sudah kemakan dengan omongannya. Tak lama berselang, coklat hangat dan secangkir kopi susu pun telah berada di meja perantara kursi kedua anak manusia itu. Dilengkapi dengan roti bakar coklat keju yang begitu menarik perhatian. Ucapan mereka tadi pun terpotong. Karena hidangan di depan mereka lebih menggoda untuk disantap ketimbang membahas hal perjodohan. Tapi Kimi merasa penasaran. Ethan. Meniru tingkah Ethan. Balasnya. Idih, ternyata kau pendendam juga. Lagi dan lagi Ethan terkekeh. Sepertinya berada di samping Kimi membuatnya melupakan masalah yang sedang ia hadapi. Kenapa Kim? Apa yang kau mau tanyakan?
menyeruput kopinya, lalu melirik Kimi dengan ekor matanya. Tangannya bergerak mengambil sendok robek untuk menyantap roti di depannya. Entah kenapa, kata itu terdengar sangat keren, pikir Kimi. Apa kau juga dijodohkan? Terdengar suara itu pelan, tapi masih ditangkap jelas oleh Ethan. Menurutmu? Jawab santai pria itu. Anda sangat menyebalkan, Ethan Sandraders. Aku ingin menyelupkanmu di lautan ini untuk jadi santapan hiu. Batin Kimi. Menghirup napas kasar, mengeluarkan aura marah. Mengambil garpu lalu mengarahkan ke mata Ethan. Tawa pria itu pecah melihat kekesalan dari wanita di depannya. Wanita itu bahkan memasukkan roti bakar itu ke dalam mulutnya dengan sangat rakus. Mengunyahnya dengan cepat sembari matanya mendelik menatap Ethan. Kau sangat cantik, Bu Dokter. Bahkan ketika kesal sekalipun. Batin Ethan. Kim, jangan bicara padaku. Masih mengunyah makanannya. Entah karena lapar atau memang roti itu enak, hingga beberapa potong telah masuk ke dalam sistem pencernaannya. Idih, tukang ngambek. Menoel dagu Kimi lalu menopang dagunya dengan tangan kirinya. Menatap intens Kimi. Tatapan itu sangat hangat. Ethan merasa ada sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Sama seperti yang sebelumnya pernah ia rasakan dengan orang yang berbeda. Namun ia belum sepenuhnya yakin. Tapi tak bisa memungkiri. Ia merasa bahagia dan sangat terhibur dengan kehadiran wanita di depannya. Meski baru beberapa hari kenal, tapi Ethan merasa sudah sangat dekat dengan wanita itu. Senyuman yang selalu terbit di bibirnya selalu terukir indah tanpa ketersengajaan. Apakah ia sedang jatuh cinta? Entahlah, ia masih harus memastikannya. Kim. Panggilnya lagi namun wanita itu hanya diam. Hanya matanya yang bergerak cepat menatapnya. Iya, gak usah ngambek gitu. Aku akan jawab pertanyaan kamu tadi deh. Kimi membenarkan duduknya, bersiap mendengarkan cerita pria cerewet yang selalu membuatnya kesal dan senang secara bersamaan. Sebenarnya,